Nusaibah SPD. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, jurusan Pendidikan Bahasa Arab di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saya juga merupakan guru bahasa Arab di SMA IT Gema Nurani, Bekasi Utara. Hari ini pada tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau yang biasa disingkat dengan UKIN secara daring di sekolah saya, SMA IT Gema Nurani, Bekasi Utara. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhiyyakum bitahiyatil thayyibah wa tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi dirasatil lughah al-arabiyyah. Selamat datang semuanya di pelajaran bahasa Arab hari ini. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Insyaallah kullukum fis sihah wal afiyah jayyidah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sabahul khair. Sabahun nur. Ya. Qabla nabda hadat dirasa hayya naqra al-basmalah wa du'a qabla dirasa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Kayla. Silahkan Kayla. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahi rabban wa bil Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kayla yang sudah memimpin temannya. Taib, saat syifu hudurakum awalan Miss akan mengabsen kalian dulu ya. Kayla. Hadirah Miss. Anggita. Hadirah Miss. Isanil. Hadirah Miss. Nafida. Hadirah Miss. Shalina. Hadirah Miss. Kania. Hadirah Miss. Nadia. Hadirah Miss. Kayla. Hadirah Miss. Azian. Hadirah Miss. Zahra. Hadirah Miss. Ya, oke. Man lam yahbur al yaum. Siapa yang tidak masuk hari ini? Lia ya? Aulia Miss. Dimana? Kenapa? Marid atau ista'zin? Sakit atau izin? Izin Miss. Oke, ista'zin ya. Aulia izin. Oke, sebelumnya al-sauti wadih, apakah suara Miss jelas? Jelas Miss. Oke, alhamdulillah. Kalau suara Miss putus-putus, silakan kalian langsung infoin ya. Alhamdulillah kalau suara Miss jelas. Ya, hari ini insya Allah kita akan belajar bahasa Arab. Al-yauma sanadrusu al-lughah al-arabiyyah. Tapi lewat Zoom saat ini karena masih pandemi juga ya, karena lagi COVID-19, maka kita melalui Zoom. Peraturan untuk daring, pembelajaran daring ini yang pertama adalah tidak membuka suara kecuali Miss minta dan selalu membuka kamera kalian, tidak boleh ditutup ya.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Miss. Ya. Untuk hari ini, Miss mempunyai sebuah motivasi yang Miss ambil dari mahfudhat, yang selama pembelajaran bahasa Arab kita sudah belajar mahfudhat ya. Tapi untuk pelajaran hari ini, mahfudhatnya berbeda, yaitu adalah mansaro alat darbi wasolah. Coba isma'u wa karrir, dengarkan apa yang Miss bacakan, lalu kalian mengikuti ya. Mansaro alat darbi wasolah. Mansaro Alat darbi wasolah. Oke, coba bisa dibaca sama Kela. Silakan Kela baca. Mansaro alat darbi wasolah. Oke, coba dibaca artinya. Siapa yang mau baca artinya? Saya, Miss. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai. Oke, Mumtazah. Syukron Kania dan Kela. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai. Ya, coba Miss mau tahu, ada yang tahu nggak makna dari mahfudhat ini? Mansaro alat darbi wasolah. Saya boleh nggak, Miss? Iya, silakan Kaila. Tafadholi. Jadi barang siapa yang fokus gitu atau istiqomah terhadap jalannya, maka dia akan sesuai apa yang dia tuju gitu. Oh ya, Mumtazah. Ya, benar Kaila ya. Jadi kalau misalnya kita istiqomah atau kita berjalan, misalnya kita sudah nyemplung di suatu perjalanan, lalu kita berjalan sesuai dengan jalannya, insya Allah kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Itu ya. Hikmah yang bisa kita ambil dari mahfudhat ini. Seperti kalian nih lagi di kelas 11 ya. Kalau misalnya kalian fokus pada jalannya, maksudnya di kelas 11 ini kalian serius, insya Allah nanti kalian akan mencapai apa yang kalian tuju. Misalnya kalian mau nanti ketika sudah lulus SMA ingin menjadi akuntan, insya Allah. Kalian anak NIA ya, kok akuntan ya? Misalnya ingin menjadi dokter, insya Allah nanti cita-cita kalian akan kalian dapatkan ya. Ya, selanjutnya wahada al-maudhu al-yaum, dan ini adalah materi kita hari ini, yakni anil al-jumlatu fi'liyah bi fi'lil maudhi fi maharatul kitabah. Jadi hari ini kita akan fokus pada keterampilan menulis. Bagaimana sih cara menulis menggunakan jumlah fi'liyah tapi pada fi'il maudhi atau kata kerja lampau. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa nak? Fi usbu'il maudhi, jumlah fi'liyah fi maharatul Kalam, Miss. ya, kayak Mumtazah Syarina. Fi maharatul kalam atau berbicara ya, talking ya. Tapi sekarang kita fokus ke maharatul kitabah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini atau ahdaf al-hatfu ad-dirasah al-yaum. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau baca? Saya, Miss. Oke, Azian, silakan. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan TPEC dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis tindak tutur yang menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau. Dan juga membuat kalimat sederhana berisi tindakan, menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau atau al-madhi. Oke, terima kasih Zian. Sebentar. Ya, oke, syukron Azian yang sudah membaca. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan TPEC dan model pembelajaran based learning, kalian mampu mengidentifikasi dan menganalisis tindak tutur yang menyatakan dan menanyakan tindakan kejadian di waktu lampau atau al-madhi, juga dapat membuat kalimat sederhana yang menyatakan dan menanyakan tindakan kejadian di waktu lampau. Nah, itu adalah fokus tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk indikatornya, indikator apa saja sih yang harus kalian capai, yaitu adalah mengidentifikasi, lalu mendiferensiasikan atau menganalisis, lalu selanjutnya adalah membuat sebuah kalimat. Itu adalah indikator pencapaian yang harus kalian
capai hari ini. Kenapa sih harus mencapai? Karena ketika kita belajar bahasa Arab, penting sekali bagi kita untuk bisa membuat sebuah kalimat. Karena kan kalau misalnya kita bisa membuat sebuah kalimat, insya Allah nanti kita bisa berbicara atau berbicara bahasa Arab dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Jadi penting sekali ya membuat kalimat ini atau menganalisis apa yang kalian buat atau kalian tulis nantinya. Sangat penting sekali dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, minggu lalu atau kemarin Miss sudah memberikan sebuah video di grup WhatsApp yang dimana untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi selain model problem based learning, kita juga menggunakan model pembelajaran flipped classroom. Yaitu Miss memberikan materi dulu di hari sebelumnya, video lewat WA group, lalu setelah itu kita diskusi hari ini. Nah, apa sih yang sudah kalian lakukan kemarin di H-1? Ini ya yang sudah kalian lakukan. Yang pertama, kalian sudah melaksanakan bergabung dengan kelompok kalian. Apakah kalian sudah melaksanakan itu kemarin? Sudah ya? Oke, yang kedua, kalian sudah menonton YouTube? Sudah ya? Yang sudah Miss berikan? Udah, Miss. Oke, terus selanjutnya ada rangkuman. Kalian sudah membuat rangkumannya dan menulis di Padlet, sudah kalian laksanakan ya? Sudah. Sudah, Miss. Lalu sebelum membuat rangkuman, pasti kalian membuat akun Padlet dulu, pastinya. Lalu pada hari ini, insya Allah kita akan melaksanakan yang pertama adalah review materi yang kalian sudah buat. Setelah itu penyampaian materi lebih rinci, lalu mengerjakan LKPD bersama kelompok. Setelah itu presentasi, membuat kesimpulan, dan setelah itu ada penugasan dan cek penugasan next pertemuan. Itu adalah teknis pembelajaran kita hari ini. Kok dia tidak bisa berubah? Oke, sekarang silakan kalian buka Padlet yang sudah Miss berikan di sini. Ya, kita akan mengecek apa yang sudah kalian tulis kemarin dari kelompok 1 dan kelompok 2. Karena kelompok 3 dan kelompok 4 itu kelas lainnya ya. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 di sini yang sudah mengisi ada Anggi, Azian, Ihsanil, Aulia, Kela. Terus lalu kelompok 2 yang sudah isi ada Shalina, Maridza, Kaila. Terus ada Zahra, Kania, Nafida. Sudah ada banyak nih yang mengisi ya. Ya, silakan kita akan bahas apa yang sudah kalian simpulkan kemarin. Coba dimulai dari Anggita, silakan Anggita baca. Isim terdapat dibagi 3 berdasarkan jumlahnya. Yang pertama mufrad, kata tunggal. Yang kedua tasniyah, kata ganda. Yang ketiga itu jamak, kata majmuk. Ya, oke, Mumtazah, Anggita. Selanjutnya Azian, silakan dibaca Zi. Jumlah fiil ada 2, yaitu fiil lazim yang tidak membutuhkan objek. Rumusnya itu predikat plus subjek. Yang kedua ada fiil muta'addi yang membutuhkan objek. Rumusnya predikat plus subjek plus objek. Dan ada beberapa kaidah dari fiil adalah fiil harus satu jenis dengan fa'il. Fiil harus dalam bentuk mufrad. Dan yang terakhir fa'il harus dalam keadaan rof. Oke, barakallah. Alhamdulillah sudah semua baca dari kelompok 1. Selanjutnya kita pindah ke kelompok 2. Shalina. Jumlah fi'liyah adalah kelompok kalimat yang diawali oleh fi'il. Pada susunan kalimatnya, jumlah fi'liyah ada 2, yaitu Miss Burem, Miss. Coba sebentar, Miss perbesar dulu ya. Udah kelihatan? Jumlah fi'liyah adalah kelompok kalimat yang diawali oleh fi'il pada susunan kalimatnya.
kalimatnya jumlah fi'il itu ada dua, yaitu fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek, rumusnya fi'il plus fa'il, dan ada fi'il muta'addi yang membutuhkan objek, rumusnya fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Kaidah yang berlaku pada fi'il lazim dan muta'addi diantaranya adalah fi'il harus sejenis dengan fa'il, fi'il harus dalam bentuk mufrad, fa'il harus dalam keadaan rofa. Oke, ya. Selanjutnya Kaila. Dibaca Kai. Kita nggak diganti. Jumlah fi'liyah atau kelompok kalimat yang diawali oleh fi'il pada susunan kalimatnya dibagi menjadi dua. Satu, fi'il lazim. Dua, fi'il muta'addi. Fi'il lazim yaitu tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Misalnya fi'il plus fa'il atau predikat plus subjek. Kalau fi'il muta'addi membutuhkan objek. Fi'il plus fa'il plus ma'ul bih yaitu predikat plus subjek plus objek. Ya. Barakallah. Ya, alhamdulillah itu adalah hasil atau kesimpulan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sangat lengkap sekali, mumtazah. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kemarin kalian sudah tonton videonya, tapi akan Miss jelaskan lebih rincinya ya. Sebentar, Miss stop share screen. Ya, ini adalah video yang kalian sudah tonton ya kemarin. Tidak akan Miss play lagi, karena kalian sudah nonton semua. Nah, ini adalah materi kita hari ini, al-jumlah fi'liyah. Kalau dari apa yang sudah kalian tonton kemarin, menurut kalian apa sih itu jumlah fi'liyah? Ada yang bisa jawab? Kalimat. Gitu nggak sih, Miss? Ya, benar ya. Jumlah itu artinya kalimat. Kalau fi'liyahnya berarti kalimat yang apa? Kalimat kerja. Kalimat yang diawali oleh kata kerja. Kalimat kerja, betul. Tapi kalimat yang diawali oleh kata kerja itu adalah jumlah fi'liyah. Ya, ini adalah pola jumlah fi'liyah yang sudah kalian tonton di video. Ada dua pola ya. Ada pola subjek dan predikat saja, lalu ada subjek, predikat, objek. Yang dimana kalau misalnya subjek predikat dinamakan fi'lul lazim. Jadi yang kedua itu adalah fi'lun, fa'il, sama maf'ul bih. Maka itu dinamakan fi'il atau fi'il muta'addi. Nah, untuk hari ini kita akan fokus kepada fi'il lazim, yaitu adalah fi'il dan fa'il. Yang sudah kemarin kita tonton. Miss akan langsung ke kesimpulannya aja. Jadi kalau dalam membuat jumlah fi'liyah, itu ada rumusnya. Nah, kalau tadi fi'il dan fa'il hanya dua ya. Fi'il itu predikat, lalu fa'ilnya itu adalah subjek atau pelaku. Nah, kalau misalnya kita membuat jumlah fi'liyah, maka fi'il atau kata kerja itu harus satu jenis dengan fa'ilnya, dengan pelakunya. Apanya yang satu jenis? Dari segi muzakkar dan muannasnya, dari segi laki-laki atau perempuannya. Jadi kalau misalnya fa'il atau pelakunya itu laki-laki, maka kata kerjanya pun dia harus laki-laki. Zaidun dia laki-laki, maka kata kerjanya dia juga harus laki-laki. Lalu Zainab perempuan, maka kata kerjanya dia juga harus perempuan. Nah, perbedaannya apa? Kalau misalnya laki-laki dia tetap nih fi'il madhinya, tidak ada tambahan apapun. Jadi sesuai dengan kata kerjanya. Tapi kalau misalnya dia fa'ilnya muannas, maka dia ditambahkan tak sukun yang artinya adalah hiya. Nah, yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Lalu jadi fi'il itu harus dalam bentuk mufrad, walaupun dia pelakunya banyak, ada banyak ya pelakunya, tapi dia tetap fi'ilnya itu harus bentuk mufrad, hanya satu saja, tidak boleh lebih dari satu. Jadi tunggal. Selanjutnya, kaidah yang ketiga adalah fa'il harus berbentuk rofa atau harus dalam keadaan rofa. Kalau fa'il sendiri itu apa nak tadi? Fa'il itu adalah Kata kerja. Kalau kata kerja itu fi'il, kalau fa'il apanya?
Pelaku Pelakunya, orang yang melakukan pekerjaan tersebut, baru itu dinamakan fa'il. Nah, fa'il itu harus dalam keadaan rofa. Nah, kalau misalnya fa'ilnya itu tunggal, maka tanda rofanya apa? Mufrad. Misalnya fa'ilnya mufrad. Tanda rofanya apa? Oke, Mumtazah Nafidah ya. Tanda rofanya adalah dhammah. Lalu kalau misalnya fa'ilnya itu berbentuk musanna, 2 orang, berarti tanda rofanya apa? Alif. Alif atau alif dan nun yang biasa disingkat ani. Alif sama nun, Miss. Oke, Mumtazah Syalina. Jadi kalau misalnya dia musanna 2 orang, maka fa'ilnya itu ditambahkan ani. Lalu kalau misalnya dia jamak mudzakkar salim, penambahannya apa? Una ya, Miss. Ya, sahih, kaila una. Lalu kalau misalnya dia jamak muannas salim, penambahannya berarti apa? Kalau Atun bukan, Miss. Ya, sahih, Nadia. Jadi kalau misalnya dia jamak muannas salim, maka penambahan di fa'ilnya, pelakunya itu adalah atun. Jadi beda-beda nih, kalau misalnya fa'ilnya dia mufrad tadi ditambahkan harokatnya menjadi dhammah. Lalu kalau misalnya dia musanna 2 orang, maka ditambahkan ani. Lalu kalau misalnya 3 orang, jamak mudzakkar salim, maka dia ditambahkan una. Lalu kalau jamak muannas salim ditambahkan atun. Nah, ini adalah terkait dengan fa'il yang sudah kalian tonton kemarin. Tidak akan Miss play lagi. Nah, ini ya yang tadi kalian sudah jawab. Alhamdulillah semua sudah paham ya terkait semua ini. Dari mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Nah, dengan penambahan-penambahan kata yang tadi sudah Miss berikan. Nah, sekarang ini adalah kesimpulan dari jumlah fi'liyah. Jadi ini yang harus kalian ingat nih terkait jumlah fi'liyah. Yaitu fi'il harus sama dengan fa'il dari segi perempuan dan laki-lakinya, mudzakkar atau muannasnya. Lalu fi'il harus berbentuk mufrad, dan yang terakhir fa'il itu harus berbentuk rofa. Biar kalian tambah paham, maka kita singkat, Fira dan Fara itu manis. Fira, Fara itu manis. Fira, fi'ilnya harus mufrad, Fara, fa'ilnya harus rofa, manis, fi'il dan fa'il itu harus sama jenis. Jadi itu adalah cara membuat jumlah fi'liyah. Dengan diawali fi'il atau kata kerja dan setelahnya adalah fa'il, yaitu adalah pelaku. Itu adalah jumlah fi'liyah. Bang, pahim tuh? Fahimna. Oke, alhamdulillah. Ya, ini ya, kalau misalnya dia dhamir huwa, yang tadi ya, dia fi'ilnya itu tetap 3 huruf, fi'ilnya tetap tidak ada tambahan, tapi kalau misalnya dia perempuan dengan dhamir hiya, dia tambahkan tak sukun. Jadi hadarat, roja'at, dakhalat, allamat, ada tak sukunnya, ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan latihan yang akan Miss berikan, yang sudah ada di Google Classroom. Kalian tinggal lihat di situ, sudah ada linknya di Google Classroom ya. Buka Google Classroom 11 Mia, itu sudah ada latihan, yaitu adalah dengan merubah kalimat. Misalnya dakhala al-ustadu ilal fasli, terus dalam kurungnya musanna, berarti kalian harus yang pertama cari fa'ilnya, pelakunya. Tadi kan rumusnya fi'il, fa'il. Berarti fa'il itu adalah kata yang keduanya. Berarti di sini fa'ilnya di mana, Nak? Al-ustazun. Al-ustadu. Diubah ke musanna, tadi musanna rumusnya ani, berarti jadinya al-ustadzani. Tinggal diubah seperti itu. Kalian lihat di Google Classroom ya, untuk tugasnya. Lalu selanjutnya di sini ada dakhala al-ustadu ilal fasli. Nah, di sini kalian mengi'rabnya ya. Dakhala tadi fi'il madhi, al-ustadu fa'ilun fi mahal di raf'in. Misalnya kalau misalnya dia mufrad berarti di dhammah. Kalau misalnya dia musanna berarti di alif, jamak mudzakkar salim di wawu, jamak taksir di dhammah. Lalu ilahnya harful jar, al-faslinya isim majrur. Diubah seperti itu ya. Oke, silakan kalian masuk ke breakout room.
yang sudah Miss berikan. Nanti kalian diskusi dengan teman kelompok kalian. Jadi tugasnya itu adalah tugas per kelompok. Silakan diskusi dengan teman kelompok kalian. Ya, silakan langsung pada masuk semua. Nanti Miss akan masuk juga. Kelompok 1 masuk ke room 1, kelompok 2 juga, kelompok 3 juga. Oke, Zahra dan Fida silakan masuk ke breakout room. Oke, Toib, al-firqatu al-ula, hal indakum soal? Hal indakum soal? Ada yang mau bertanya? Ada nggak, Isanil? Itu cara merubah jadi musananya gimana nih? Ya, kan kalau Ditambahin apa? ditambahkan ani. Kan tadi sudah ya. Jadi ditambahkan ani di kata fa'ilnya. Jadi yang pertama kalian cari fa'ilnya, lalu tambahkan ke ani. Oke? Ya, 5 menit lagi silakan kalian kembali ke main room. Miss pindah ke kelompok lain dulu. Ya, oke. Ya. Oke, Toib, kelompok 2 al-firqatu ats-tsaniyah, ada yang mau bertanya? Nggak ada ya, udah paham? Alhamdulillah. Ya, waktu diskusi 5 menit lagi, silakan nanti kalian langsung join ke main room ya. Langsung kembali dari breakout room. Oke, Miss. Ya, alhamdulillah sudah selesai kalian diskusinya tadi. Gimana, sudah selesai semua tugasnya? Kelompok 1 sudah selesai dikerjakan? Udah, Miss. Oke, alhamdulillah. Kelompok 2 sudah? Sudah, Miss. Alhamdulillah. Ya, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Coba Miss share screen dulu deh LKPD-nya. Ya, ini adalah yang tadi sudah kalian kerjakan ya. Yang pertama adalah kalian ubah filenya ke jamak atau ke yang sudah ditentukan di sini. Coba dari kelompok 1 dulu, silakan presentasikan hasilnya. Nomor 1 sampai 5. Zahabat al-ustazu ilal madrasati. Jawabannya langsung jawabannya aja. Zahabat al-ustazatu ilal madrasati. Oke, kelompok 2 yang nomor 2 coba. Al-firqatu ats-tsaniyah ar-raqmu tsani. Saya Miss mau baca. Iya, silakan. Raja'a tilmizani minal madrasati. Oke. Al-firqatu al-ula. Ar-raqmu khamis, nomor 5. Kharajat tilmizatani minal Oke, ya. Kharajat Lanjutin Isanil. Kharajat tilmizatani minal fasli. Oke, mantap. Ya, kharajat at-tilmidatani minal fasli. Ya. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan hasilnya semuanya. Jadi itu ya yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu mengidentifikasi apa aja tadi. Kita sudah menganalisis, lalu membuat. Kalau untuk membuat belum kita lakukan, nanti akan di GCR ya, membuat sebuah kalimatnya. Nah, siapa yang ingin membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kaila, apa sih yang sudah dipelajari, Kai? Tim, saya mau jawab. Ya, jadi hari ini kita belajar kalau filenya itu jadi musanna ditambahin ani. Terus kalau misalnya filenya itu dia cewek ditambahin atun. Oke, ya. Kalau misalnya tadi kita sudah belajar kalau misalnya jumlah fi'liyah itu polanya apa, Nak? Yang sudah kita pelajari fi'il dan Fa'il. fa'il. Jadi itu adalah pola sederhana dalam jumlah fi'liyah. Oke.
Nanti jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang sudah ada di GCR, yaitu tugas membuat kalimat ya. Jangan sampai melewati deadline tugasnya. Lalu bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Alhamdulillah. Semoga semuanya Alhamdulillah senang ya. senang, Miss. Alhamdulillah. Ya, lianna al-waktu alati yuhaddiduna al-yaum, karena waktu juga yang sudah membatasi kita hari ini, maka kita sudahi saja pembelajaran kita hari ini. Sanah tatim bikiraatil hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.